Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, sebelumnya saya mohon maaf, beberapa hari saya tidak bisa online karena saya harus memberikan pengajian offline di masjid-masjid yang sudah saya sanggupi untuk saya berikan pengajian di dalam pengajian kuliah subuh yang sudah dijadwalkan. Pada hari ini saya ingin mengajak para jamaah untuk memahami bahwa kita ini adalah orang yang hidup kita itu sangat bergantung pada Allah. Kapanpun, dimanapun, dan dalam urusan apapun kita ini bergantung sepenuhnya kepada Allah. Dengan izin Allah semua akan terjadi. Tanpa izin Allah semua tidak akan pernah terjadi. Dan disinilah kita harus sadar akan keterbatasan kita, bahwa kita ini tidak bisa memastikan sesuatu, tidak bisa menentukan saatnya. Ilmu itulah yang kemudian menjadikan kita menjadi orang yang dianggap punya sesuatu yang lebih dibandingkan orang lain. Nah, dari sini kemudian kita harus sadar bahwa karena campur tangan Allah kita punya ilmu. Semakin besar campur tangan Allah terhadap diri kita, semakin mungkin kita akan menjadi orang yang semakin berilmu. Kalau ada orang yang punya ilmu dan sombong, itu kita perlu heran. Kenapa? Mereka itu mendapatkan semuanya kan dari Allah. Seharusnya mereka semakin bersikap tawadhu, bersikap rendah hati, tidak sombong terhadap apa yang dia miliki, karena semua itu adalah amanah. Namanya corona, orang sudah pada kebingungan, yang suka panik, resah, gelisah, cemas, dan dalam banyak hal memunculkan banyak persoalan. Tidak hanya persoalan psikologis atau persoalan kesehatan, tapi juga persoalan ekonomi, persoalan sosial budaya, sosial pendidikan, sosial politik, dan masih banyak lagi persoalan yang tumbuh, muncul, tampil, berkembang sebagai akibat dari virus yang namanya corona. Pandemi COVID-19 ini telah menyertakan berbagai macam persoalan, dan ini akibat yang umat manusia itu tidak seluruhnya bisa memahami bagaimana seharusnya keluar dari masalah ini. 2 tahun lebih
kita berada dalam masa pandemi dan banyak orang terpuruk. Secara ekonomi misalnya banyak pedagang mitra, banyak penjual-penjual makanan yang kehilangan pelanggan. Dan disinilah kemudian orang mencoba untuk bertaruh. Ada yang melakukan kegiatan jual beli online. Tapi sekarang pertarungannya luar biasa, persaingan jual beli online itu luar biasa. Dan ternyata tidak semuanya menjanjikan. Memang banyak yang kemudian sukses, tetapi yang tidak sukses juga banyak. Demikian juga perusahaan-perusahaan besar yang dulu menjadi perusahaan yang andal, sekarang itu terpuruk sebagai akibat dari problem ekonomi yang tiba-tiba terjadi sebagai akibat dari adanya pandemi COVID-19 ini. Dan mungkin tidak bisa diprediksi itu sampai kapan pandemi ini akan berlangsung, dan dampak dari pandemi ini juga tidak bisa diprediksi secara tepat. Tetapi banyak orang yang pesimis, kalau pandemi itu berlangsung setahun lagi misalnya, saya tidak tahu, kata mereka, kami tidak tahu apa yang terjadi dalam kegiatan ekonomi dan bisnis ini, dan itu saja akan berdampak pada kegiatan yang lain. Saya yang kebetulan bekerja di kegiatan pendidikan di sebuah perguruan tinggi itu merasakan dampak itu. Perkuliahan menjadi sangat tersendat, terganggu sekali, dan saya yakin, dengan hakul yakin, perkuliahannya hasilnya tidak terlalu baik, karena kita punya sejumlah keterbatasan yang membuat kami di perguruan tinggi itu menjadi sulit berinteraksi secara intens dengan mahasiswa, baik dalam perkuliahan maupun dalam pembinaan-pembinaan yang lain, termasuk di dalam bimbingan skripsi. Sementara perguruan tinggi terus ingin menggeliat, mengejar popularitas, mengejar status, mengejar pengakuan, mengejar pencitraan. Hanya perguruan tinggi yang kemudian melejit menjadi perguruan tinggi dengan pengakuan-pengakuan internasional, tetapi di dalamnya banyak yang rapuh karena kegiatan pendidikan di dalamnya itu terkendala. Bahkan kalau kita mau jujur ya, penelitian yang dilakukan oleh teman-teman pun juga terkendala, apalagi penelitian sosial yang harus melibatkan banyak orang dan menemui banyak orang, itu sangat merepotkan. Demikian juga kegiatan pengabdian masyarakat itu terkendala juga, itu karena kita agak sulit berinteraksi secara langsung dengan masyarakat di masa pandemi ini karena keterbatasan yang kita miliki. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kembali pada apa yang ingin saya sampaikan, bahwa karena kita ini adalah makhluk yang sangat bergantung kepada keizinan Allah, maka jangan pernah kita itu merasa mampu untuk berbuat sesuatu. Kita ini sebenarnya hanya punya mengendaki, kita punya kemampuan. Selalu saya katakan ucapan la haula wala quwwata illa billah, hauqalah, ini seharusnya menyadarkan kita bahwa kita ini sebenarnya berteman, bertetangga, membina rumah tangga, kemudian berbisnis, dan juga pekerjaan-pekerjaan yang lain yang kadang-kadang rumit, termasuk mahasiswa saya yang sudah lulus
itu juga punya pilihan sulit untuk menentukan jodohnya. Ada yang sudah punya calon tetapi tidak segera dia ambil putusan. Ada yang belum punya calon, ditunggu-tunggu nggak muncul-muncul calonnya. Sementara sebuah pilihan tentu akan membawa risiko baik dan juga buruk. Bisa baik, bisa buruk. Pilihan yang tepat tentu akan membawa kebaikan. Sedangkan pilihan yang tidak tepat bisa berakibat pada kerugian atau keburukan. Yang di dalam bahasa agama akal pikirannya dimainkan, hati nuraninya dimainkan, dan berbagai macam pertimbangan lainnya itu dicoba untuk dikemukakan. Dan ketika seorang tidak mampu atau ragu di dalam memilih, maka Islam memerintahkan agar melakukan istikharah. Dan saya katakan sebenarnya dari awal istikharah itu menjadi sesuatu yang seharusnya ada di dalam diri kita. Bagaimana agama itu memerintahkan, bagaimana Islam memerintahkan istikharah, bagaimana kita berdoa memohon kepada Allah. Para ulama mengatakan kata istikharah itu berarti talabul khiyarah minallah. Jadi kalau ikhtiar itu bersifat rasional, maka istikharah itu justru bersifat spiritual dan merupakan upaya yang sepenuhnya bersifat ruhani. Jadi kalau ada orang mengatakan saya sedang ikhtiar, dia punya upaya yang secara manusiawi dia lakukan dan perhitungan-perhitungan rasionalnya dia miliki. Tapi begitu istikharah, sebenarnya orang itu sudah menyerahkan sepenuhnya pada kehendak Allah. Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu sangat menganjurkan agar umat Islam itu benar melakukan istikharah, meminta pertimbangan dari Allah agar Allah memilihkan yang terbaik di antara yang baik dan menghindarkan yang buruk. Betapapun kita tidak ingin terpuruk dalam keburukan dan mendapatkan kebaikan yang terbaik di antara yang baik. Ada seorang sahabat Rasulullah yang di malam hari. Dan setelah salat, orang yang sedang beristikharah itu diminta untuk membaca doa istikharah yang pada intinya berisi permohonan kepada Allah agar dirinya diberi sesuatu yang terbaik untuk kepentingan jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, berdasarkan hadis-hadis yang terkait dengan istikharah itu, seorang muslim dan sekarang ini banyak terjadi sesuatu yang kecil dan diremehkan orang, ketika diambil atau akan justru menimbulkan mudarat yang besar di belakang hari, di kemudian hari. Jadi berarti seorang muslim itu lengah, dia seharusnya selalu bermohon kepada Allah agar Allah memberikan sesuatu yang terbaik pada dirinya. Ketika Allah memberikan sesuatu yang terbaik pada dirinya, dia akan mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Bermohonlah kepada Allah
Mintalah kepada Allah dalam segala urusan sebelum mengambil keputusan. Ketika kita mau memilih, pilihlah sesuatu dengan memohon kepada Allah. Ketika kita menolak sesuatu, tolaklah sesuatu dengan memohon kepada Allah. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, istikharah itu menjadi penting. Karena pilihan manusia itu acap kali bersifat subjektif, bersifat partikularistik, dan tidak bebas dari vested interest, dengan kepentingan yang sifatnya pribadi. Akibatnya banyak pilihan manusia yang sering mengecewakan dirinya. Misalnya manusia terkadang membenci sesuatu yang sebenarnya baik, sebaliknya mencintai sesuatu yang sebenarnya buruk, karena dia itu tidak benar-benar tahu yang baik mana, yang buruk mana. Dengan pertimbangan akalnya itu tidak seluruhnya benar. Wa lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ini selalu saya ulang-ulang, saya renungkan, dan saya coba untuk saya pahami maknanya. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, pada sesuatu yang kamu benci itu baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Baliknya boleh jadi kamu itu mencintai sesuatu padahal yang kamu cintai itu adalah buruk bagimu. Kemudian di akhir ayat Allah katakan, wallahu ya'lamu wa memberikan pilihan yang terbaik pada diri kita. Melalui istikharah kita akan yakin dengan keyakinan yang kuat bahwa apa yang kita pilih adalah sesuatu yang terbaik karena Allah memilihkannya. Sekarang ini banyak sekali hal-hal yang terkait dengan istikharah itu yang dilakukan oleh orang tetapi setengah hati. Karena kita itu lemah dan kita butuh pertolongan, dan pertolongan Allah itu mutlak sifatnya kita perlukan. Sehingga doa-doa kita di dalam surat itu antara lain di dalamnya itu ada kalimat yang betul-betul mengisyaratkan bahwa kita itu tidak punya sesuatu. Allahumma inni astakhiruka. Allah yang punya ilmu. Lanjutannya banyak yang kemudian membuat kita itu semakin tidak berdaya untuk mengatakan sesuatu. Wastaghfiruka bi qudratik was'aluka min fadlik fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Ini kan doa yang penuh dengan kepasrahan. Ya Allah, sungguhnya aku beristikharah padamu dengan ilmumu, aku mohon padamu kekuatan dengan kekuatanmu, aku minta kepadamu dengan kemuliaanmu. Sungguhnya engkau yang menakdirkan dan aku tidak mampu melakukannya. Engkau yang maha tahu, sedangkan aku tidak tahu apa-apa. Engkau lah yang mengetahui perkara yang gaib. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa perkara baik bagiku dalam urusan di dunia dan di akhirat, maka takdirkanlah hal tersebut untukku, mudahkanlah untukku, dan berkailah ya untukku. Dan jika engkau tahu bahwa perkara ini jelek bagiku untuk urusan agama, penghidupan, dan akhir urusanku, palingkanlah ya dariku, takdirkanlah yang terbaik bagiku dimanapun itu, sehingga aku pun
kita ini sebenarnya tidak tahu apa-apa. Allah yang Maha tahu. Sehingga ketika kita itu salat istikharah, kita yakin dengan hakul yakin bahwa Allah sedang kita mohon dan Allah sedang akan mendengar apa yang kita mohonkan. Kita mencoba untuk melakukan sesuatu yang terbaik dalam salat istikharah, kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan yang terbaik untuk kita, sehingga pilihan kita itu menjadi pilihan yang terbaik. Dan pada saatnya ketika Allah memberikan yang terbaik dan pilihan kita, insya Allah pilihan kita itu akan menjadi pilihan yang memberi manfaat untuk urusan dunia kita dan urusan akhirat kita. Saya pernah saat ditanya oleh orang, Pak, saya itu punya uang, saya ingin umrah, tapi pada saat itu ibu saya sedang sakit, apa yang harus saya lakukan? Umrah dulu, kemudian urus ibu saya yang sakit, atau urus ibu saya yang sakit kemudian umrah? Saya katakan, salat istikharah, mohonlah kepada Allah agar Allah memberikan petunjuk kepada Anda dengan pilihan yang terbaik. Dan kemudian dia salat istikharah berkali-kali. Dia kalau aku istikharah, ibuku aku tinggalkan, tapi ketika saya khidmat untuk mengurus ibu saya, insya Allah ridho dengan ridho ibuku. Dan ternyata betul, ibunya diurus sampai kemudian diobatkan di rumah sakit dengan pengobatan yang terbaik, dan akhirnya berangsur-angsur membaik. Supaya kemudian ibunya mengatakan, sekarang pergilah umrah, ibumu sudah sehat, doakan di depan Ka'bah untuk ibumu. Baru dia berangkat. Alhamdulillah, dia berangkat dengan tenang karena tidak ada beban. Di rumah ibunya sudah dalam keadaan sehat. Dan masih banyak lagi. Ketika orang sudah sholat berkali-kali, dia itu merasa tidak yakin. Saya katakan, ayo sholat sampai Anda yakin betul bahwa apa yang Anda pilih itu adalah pilihan terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoalah dalam istikharah Anda dengan doa yang terbaik untuk mendapatkan pilihan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah ragu bahwa pilihan Allah adalah pilihan terbaik untuk Anda. Maka orang itu pun pernah mengatakan kepada saya melakukannya Pak Muslim berkali-kali, dan saya yakin apa yang saya lakukan itu adalah sebuah pilihan yang terbaik. Apa pilihan Anda? Saya itu diterima di sebuah perusahaan di Jakarta, tapi ibu mengatakan, sudahlah di Jogja saja Anda bekerja, karena Anda itu adalah satu-satunya anak yang berada di rumah, dan ibumu sendiri, ibunya janda. Ayo lakukan yang terbaik untukmu dan untuk ibumu. Saya katakan, itu adalah nasihat ibumu, dan kamu yakin dengan nasihat itu? Yakin. Mungkin kamu tidak mendapatkan uang yang banyak dari pekerjaan di Jogja, tetapi ibumu ridho, dan yakinkan ridha fi ridha walidain wa sahatullah fi sahatil walidain. Ridha Allah itu ada karena ridho kedua orang tua, kemarahan Allah ada karena kemarahan orang tua. Ketika ibu meridho, insya Allah Allah ridho. Alhamdulillah, sekarang dia bekerja dengan baik, meskipun dia tidak sekaya saudara-saudaranya, tapi dia tenang, dan dia mendapatkan doa yang terbaik dari ibunya, dan pada akhirnya hidupnya tenang, damai, dan keluarganya betul-betul keluarga mencerminkan ketenangan, keluarga sakinah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sebagai penutup, mari kita mencoba untuk selalu bermohon kepada Allah dengan istikharah kita untuk semua pilihan kita, sehingga pilihan kita menjadi pilihan terbaik karena Allah yang memilihkan kita. Beristikharah untuk mendapatkan yang terbaik dari Allah, dan jangan pernah ragu ketika Anda karena istikharah Anda, insya Allah Anda akan mendapatkan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.